Perawat cantik tuan muda arogan. Bab 224. Aku tanya sekali lagi, siapa yang kau cinta, Bri? Aku atau lelaki ini? Tanya Albert tajam. Percuma meski cintaku padamu sebesar samudera, faktanya aku mengandung janin Galen. Ucap Brianna lirih dan tampak putus asa. Albert menarik napas lega. Dia menarik lengan Brianna kuat hingga Brianna mau tak mau berdiri di sampingnya. Maaf, dia memilihku dan cintanya hanya untukku. Jadi aku yang akan menikahinya. Albert berkata tajam pada Galen. Bri, katakan pada lelaki ini bahwa hatimu hanya milikku. Tandas Albert. Bri, jangan. Tadi kita sangat bahagia dan sepakat untuk menikah akhir bulan ini. Cegah Galen menarik lengan Brianna yang satunya. Brianna menatap Albert lekat. Aku barang bekas, apa kau masih mau menerimaku? Tanya Brianna masih terdengar lirih. Albert menempelkan telunjuknya di bibir Brianna. Jangan pernah kau ucapkan hal seperti itu. Kau bagiku tetaplah sempurna. Aku berjanji akan menyayangi anak yang akan kau lahirkan kelak. Tandas Albert. Brianna tersenyum lega. Dia menoleh pada Galen. Galen, aku sangat mencintai lelaki ini. Sejak awal aku memilihnya. Maafkan aku. Brianna melepas cengkeraman Galen di lengannya. Albert gesit merengkuh bahu Brianna dan menariknya ke dalam pelukannya. Dia milikku. Hatinya adalah milikku. Wibawa Albert saat mengatakan hal itu membuat Galen terpaku. Galen merasa kalah. Brianna memang masih utuh, dan dia tidak sedang mengandung anaknya. Galen terkekeh. Silakan jika kau bersedia memungut. Barang bekas. Seumur hidup kau akan merasakan kebencian pada anak yang akan dilahirkannya. Dia anakku. Albert meninju rahang Galen sekuat tenaga hingga Galen tersungkur ke meja sebelah. Dia dan anak yang akan dilahirkannya adalah milikku. Camkan itu. Mata Albert menyorot tajam pada Galen yang masih bersimpuh di lantai sembari mengusap ujung bibirnya yang mengeluarkan cairan merah. Brianna sudah berada aman di mobil Albert. Diam-diam di belakang mobil Albert ada mobil Dane yang mengelus dada super lega. Ya Allah ya Tuhan, anak kita bisa juga mukul orang, Pak. Dane bersyukur tiada henti. Eric tersenyum. Berkat taekwondo tiap hari di rumah kakaknya, Ma. Sahut Eric. Kok bisa fisik selemah itu sekarang kuat latihan bela diri? Bisa mukul orang sampai lelaki tadi jatuh tersungkur. Kemajuan pesat memang. Brianna mengubah anak kita jadi pemberani, Pak. Dane tampak senang. Ya, masa kalau ada begal Brianna terus yang maju. Albert tak mau malu terus-terusan di depan Brianna. Eric ikut tersenyum senang. Brianna itu calon mantu paket lengkap. Apa saja bisa kecuali masak. Mirip Susanna, iya. Serba bisa diandalkan kecuali memasak, ucap Dane. Dan sampai sekarang Susanna memang tidak bisa memasak. Malah anak lelaki satu-satunya yang berhasil mengikuti jejak Dimitri, timpal Eric. Loh, mereka mau kemana? Dane melihat mobil Albert masuk ke sebuah hotel. Mereka mau check-in. Dane tiba-tiba was-was. Mau makan di restorannya mungkin, sahut Eric berhusnudon. Sudah kita pulang saja, yuk. Brianna sudah aman di tangan Albert. Ajak Eric. Dane tampak keberatan. Tak mungkin mereka bermalam bersama. Percaya pada Albert dan Brianna. Lihat, mereka hanya masuk restoran VIP. Eric menunjuk Brianna dan Albert yang terlihat dari luar lobi hotel karena seluruh dinding lobi bagian depan adalah kaca transparan. Ya sudahlah, kita pulang saja. Dane mengalah. Kita ke rumah Lanita, Pak. Lani dan Reza sudah berjanji akan menginap di rumah bersama cicit kembar kita. Mama tak pernah
Kenyang gendong Tiara dan Devandra kalau di rumah Aji Saka. Si kembar sudah seperti bayi bergilir, semua orang ingin gendong, apalagi Tama dan Reza, tamak sekali mereka pada cucunya. Ribut terus kerjaan mereka kalau sudah di rumah. Dein menggeleng mengingat bayi kembar Dora selalu saja menjadi rebutan. Jangankan kita mbah-mbahnya, Ihawong mamanya saja Isadora bisa jalan-jalan santai seharian ngemol tanpa khawatir anaknya nggak ada yang pegang. Full si kembar banyak yang ngurusin. Di rumah saja Dora hanya kebagian menyusui. Setelah kenyang, sudahlah itu bayi kembar pindah dari tangan satu ke tangan lainnya, timpal Erik. Nanti kita punya cucu lagi dari Brianna dan Albert. Kembar juga sekalian. Dein mengekeh seraya menerawang bahagia. X. Brianna dan Albert duduk bersisian di ruang VIP restoran hotel. Makanan apa yang tidak kau suka saat ini? Albert mengamati menu makanan. Semuanya suka, jawab Brianna masih tetap berakting. Tidak merasa mual menghirup aroma masakan tertentu. Tanya Albert lagi. Brianna menggeleng. Beberapa menu pun dipesan Albert. Lalu dia kembali sibuk dengan ponselnya beberapa saat dan bernapas lega. Done, aku sudah pesan beberapa merek susu ibu hamil, besok siang dipastikan sampai ke apartemenmu. Albert tampak riang. Brianna panik. Susu hamil. Mau sebanyak apa nanti paketnya yang datang ke apartemen? Kenapa manusia satu ini tidak pernah bertanya merek apa? Varian apa yang dikonsumsi atau dipakai? Kenapa selalu memesan semua produk? Aduh, susu hamil buat siapa? Oh, Rere. Biar nanti aku kasih Rere saja. Tapi Rere susu hamilnya sudah pasti tercukupi. Repotnya. Berurusan dengan manusia satu ini. Brianna mengoceh bingung dalam hati. Itu pesan apa lagi? Tanya Brianna saat Albert masih mengerutkan kening memilah baju-baju. Ini, aku sedang pesan baju hamil untukmu dan... Tunggu. Jangan dulu, duh. Brianna kewalahan dengan perhatian Albert yang ajaib. Nggak gitu juga konsepnya main beli-beli saja. Sayang uangnya. Uangku banyak. Tenang saja. Albert berkata seperti itu tidak bernada sombong, dia hanya ingin memperhatikan Brianna dengan caranya. Iya, tahu. Uangmu banyak. Tapi, please, ini bukan bayimu. Ini bayi laki-laki lain. Kenapa harus memberi perhatian berlebihan seperti ini? Albert menggaruk alisnya. Bayi itu ada di rahimmu. Jantungnya berdetak beriringan dengan jantung ibunya dan ibunya adalah wanita yang mencintai aku. Jadi sudah seharusnya aku menyayanginya yang kadarnya sama, harus kusayangi seperti aku menyayangi ibunya. Ucap Albert lancar. Brianna tersipu. Manusia langkanya kini bisa romantis dengan luwes. Oho, kekuatan cinta memang sedahsyat ini. Calon suamiku yang cupu sungguh dengan cepat belajar menjadi romantis dengan begitu luwesnya. Brianna masih saja mengoceh dalam hati. Aku bukan perempuan baik-baik, aku hamil anak laki-laki lain. Kau pasti dijebak, benar. Terka Albert. Brianna diam. Haruskah berterus terang sekarang? Kalau aku hilaf, kalau aku bukan dijebak tapi memang sama-sama hilaf. Melakukannya dengan pria lain bagaimana? Tanya Brianna. Tapi sekarang kamu sudah sadar bahwa hanya aku yang kamu cinta, jawab Albert lugu. Ya Tuhan, dia tulus apa bodoh, sih. Untung ketemu aku, coba kalau ketemu perempuan yang cuma mau memanfaatkan keluguannya saja. Brianna menggerutu dalam hati. Apa yang akan kau lakukan jika aku melakukan kebohongan besar padamu? Tanya. Brianna hati-hati. Kebohongan apa? Albert balik bertanya. Ya, kebohongan.
Apa yang akan kamu lakukan andai aku menipumu? Sejak awal kamu sudah menipuku. Memakai kartu hitamku untuk shopping padahal kau bilang minta ganti rugi untuk membetulkan mobil, jawab Albert santai. Brianna memijat kepalanya pening. Kenapa dia jadi sebucin ini padaku? Brianna diam, bingung harus memulai dari mana untuk berkata jujur. Dia tak ingin berlama-lama menyimpan dusta untuk Albert. Tak tega membohongi lelaki setulus dan selugu Albert. Kamu bohong pasti punya alasan. Asalkan alasannya masih bisa kuterima, dan hatimu tetap hanya untukku, aku pasti akan memaafkanmu. Bagaimana jika kukatakan hatiku hanya untukmu tapi itu pun sebetulnya hanya dusta? Tanya Brianna. Albert terdiam sesaat. Kau tidak benar-benar mencintaiku? Tanya Albert pelan. Kamu menyaksikan aku? Brianna balik bertanya. Tadi kau bilang begini, ada hal besar yang aku sembunyikan darimu. Apa itu? Jangan bilang kau mencintai Galen. Ekspresi Albert sepedih bunga yang seketika layu. Brianna ingin sekali memeluk wajah sedih di depannya. Bukan itu. Aku sejak awal menyukaimu, Om sayang. Tapi, tak apa, aku percaya padamu, percaya jika kamu benar-benar mencintaiku. Jadi kebohongan apapun itu, asalkan hatimu utuh milikku, aku akan memaafkannya. Sela Albert. Cepat. Brianna menghela napas dalam. Janji tidak akan marah. Albert mengangguk. Kita makan saja dulu, aku lapar. Brianna mengalihkan pembicaraan karena pesanan menu sudah terhidang semua di atas meja. Albert mengalah. Dia sabar menghadapi Brianna. Mereka makan dengan lahap. Makanlah yang banyak agar janin di perutmu tumbuh dengan sehat. Ini makanan bergizi semua. Albert tersenyum tulus pada Brianna. Brianna hanya manggut-manggut merasa tidak enak hati. Selesai makan, Brianna dengan cepat membeberkan apa yang sebenarnya terjadi. Detail tanpa terlewat kecuali satu hal. Profesi terselubung Valerie. Dia tetap menjaga nama baik sahabatnya itu. Albert terdiam beberapa saat, tak ada reaksi. Wajahnya kelam dan sedikit suram. Apa kau marah? Tanya Brianna cemas melihat Albert yang lama terdiam. Tiba-tiba Albert berdiri lalu menarik lengan Brianna sedikit keras. Brianna pun berdiri. Dengan kaget dan berhadapan sangat dekat dengan Albert. Kamu meragukan perasaanku. Cinta bukan untuk diuji, Bri. Jangan kau pikir karena aku manusia langka yang selalu kau bilang cupu, jadul, norak dan seluruh gelar yang kamu berikan untukku, kau meragukan ketulusan hatiku. Albert berkata pelan tapi tajam. Brianna membeku. Albertnya benar-benar tampak marah. Dia pun menunduk, tak berani menatap manik mata Albert yang kelam dan kini tatapannya terasa sangat menusuk. Albert menarik napas dalam lalu dia mengangkat dagu Brianna yang tertunduk dalam. Secepat kilat, tanpa permisi tanpa aba-aba, Albert melumat bibir Brianna dengan rakus. Brianna yang tidak siap dengan serangan dadakan dari Albert hanya bisa membeku tapi membalas pagutan bibir Albert dengan irama yang sama. Lalu Albert berhenti, dia berbalik, menatap jendela ruangan VIP restoran hotel yang berada di lantai 3. Apa begitu caranya berciuman? Tanya Albert tiba-tiba gugup dan salah tingkah. Kedua mata Brianna mengerjap, dia menyentuh bibirnya. Aku pun tak tahu karena ini pertama kalinya bibirku disentuh seorang pria. Albert dan Brianna sama-sama mematung di tempatnya berdiri. Aduh, kenapa jadi salting brutal begini, sih? Brianna menggerutu dalam hati. Kenapa bibirnya terasa lembut dan manis? Albert bengong melihat lalu lalang mobil di jalan raya di bawah sana. Dia lalu teringat bayi kembar Isadora.
Mereka manis dan pipinya halus. Mencium Brianna tadi rasanya menggemaskan seperti dia mencubiti pipi si kembar. Albert menunduk lalu menoleh pada Brianna yang masih kelihatan salah tingkah. "First kiss?" tanya Albert pelan. Brianna mengangguk seraya menggigit bibir bawahnya. "Apa? Bagaimana rasanya?" tanya Albert penasaran. Brianna memiringkan kepala lalu menggeleng bingung. Albert mengernyit. "Kau tak merasakan apapun?" "Memang apa rasanya?" Brianna balik bertanya. "Rasanya lembut dan manis. Bibirmu," ucap Albert kikuk. "Aku ingin lagi, boleh?" tanya Albert. Brianna tak menyahut tapi juga tidak menolak saat Albert kembali mendekat. Napas Albert terasa hangat saat kedua ujung hidung mereka bersentuhan. Keduanya saling memejam. Lalu sesuatu yang lembut dan menghangatkan kembali mereka rasakan. Kali ini lebih lama, lebih pelan tapi lebih liat dan dalam. 3 menit, mereka kembali saling melepaskan dengan napas sedikit terengah. "Kenapa lipstikmu tidak luntur?" Albert menyentuh bibir Brianna. "Lipstik mahal?" kiki Brianna yang kini dengan cepat bisa menormalisasi keadaan yang sebelumnya terasa canggung dan kaku. Brianna kembali menyeret Albert duduk. "Kita makan lagi saja, yuk." Albert menurut dan kembali menikmati hidangan dengan perasaan bahagia membuncah. Brianna masih tersegel dan original. Tapi andaikan sudah didahului oleh yang lain, Albert tidak keberatan. Dia sudah sangat mencintai gadis aneh di sebelahnya yang kini sudah makan dengan lahap. "Lapar, Bu?" ledek Albert. "Tadi katanya suruh makan yang banyak." Brianna cemberut. "Iya, makanlah sepuasmu, semaumu. Aku temani sampai selesai. Sampai besok pagi." Brianna tersenyum. "Sampai kapanpun," ucap Albert menatap Brianna lekat. Cie yang sekarang sudah terang-terangan dan gak canggung lagi natap ayangnya. Ledek Brianna. Albert menunduk, sedikit malu. Dia sebetulnya masih malu tapi sampai detik ini masih saja mempraktekkan petuah-petuah yang dia dapatkan dari buku panduan. "Aku memikirkan lelaki tadi," ucap Albert. "Galen." Albert mengangguk. "Lelaki itu sebetulnya sangat mencintaimu. Dia menjadi brutal ingin mendapatkanmu karena kamu terang-terangan memilihku. Selama ini kamu selalu menolak pria." Brianna manggut-manggut menyimak ucapan Albert. "Aku senang kamu berkenan didekati olehku." Ralat. "Kamu yang mendekati dan menggodaku," ucap Albert. "Dan kamu pun tergoda," kiki Brianna. Albert tersipu. "Tapi sekarang banyak bunga yang terang-terangan mendekatimu." Perlita Maharani, anak semata wayang pemilik Voltex Company, sibuk datang ke kantor dan gencar mengajakmu diner. Brianna tersenyum. "Voltex Company sudah lama rekanan dengan Perli, Bri." "Ya itu kan orang tuanya. Anaknya loh, kakak tingkat aku di kampus. Dia cantik dan incaran kaum Adam. Tapi aku hanya menyukaimu, tenang saja." Senyum Albert. "Mamaku juga sudah sayang sekali padamu. Lalu kapan kita menikah?" tanya Brianna tiba-tiba. "Sekarang, mau?" tantang Albert. "Ngawur." "Lah, kok ngawur? Aku serius." Albert tampak bersungguh-sungguh. "Nanti kamu diberi 2 cincin. Cincin dariku dan cincin dari Mama. Mama bilang, cincin itu selalu turun-temurun. Diberikan kepada menantu perempuan keluarga mendiang suami pertama Mama." "Papa kandung Kak Lanita, iya?" tanya Brianna. Albert mengangguk. "Nanti saat aku sudah berusia 50 tahunan apa masih bisa secantik kakakmu?" "Ya." Kerut halus di wajahnya sungguh sangat samar, perfect. Brianna mengingat tekstur kulit wajah Lanita yang masih cukup oke di usianya. "Kau bisa melakukan perawatan wajah dan seluruh badan sepertinya. Lagi pula, jika kita menua,
kulit tetap akan keriput, kita tidak bisa menolak tua. Apa saat itu kamu masih akan menyukaiku? Tanya Brianna. Tentu saja, jawab Albert. Aku pasti peot, suaraku gemetar, langkahku tidak lagi energi dan mungkin. Sehari-harinya kamu akan membawa aroma balsam dari tubuhku karena rentan masuk angin. Kita akan menua bersama, jawab Albert. Brianna tersenyum. Seperti Bunda dan Papa Eric, orang tuaku juga Opa Ajisaka dan istri keduanya. Tapi istri Opa Ajisaka kenapa wajahnya nggak berubah, ya? Kenapa masih selalu tampak muda? Oma Asmiranda istri kedua Opa Aji, ralat Albert. Oh, ya. Oma Asmiranda wajahnya memang mirip Oma Sherin. Sangat mirip. Pantas saja. Brianna manggut-manggut. Lalu mereka mengobrol ke sana kemari dan melupakan indahnya The First Kiss mereka. Sebelumnya,